Ya, yang akan kita pelajari hari ini adalah sebuah algoritma lain untuk masalah optimasi, namanya Ant Colony Optimization ya. Ant itu adalah semut ya, koloni itu ya sekelompok gitu ya, kelompok semut. Jadi di sini metode Ant Colony Optimization ini atau ACO atau ACO ya, itu terinspirasi dari eh, perilaku sekelompok semut gitu ya. Jadi kalau sebelumnya algoritma genetika itu terinspirasi dari teori evolusi ya, atau dari konsep genetika gitu. Nah, kalau ini si algoritmanya terinspirasi dari eh, perilaku semut ya. Dan ini ditulis oleh Budi Santosa, profesor di ITS di bidang teknik industri. Oke, nah End Colony Optimization atau disingkat ACO, ACO, itu studies artificial system. Jadi dia mempelajari sistem artificial, sistem buatan yang terinspirasi from the behavior of real ant colonies, yang terinspirasi dari perilaku koloni semut yang nyata, ya, and which are used to solve this hit optimization problem, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi diskrit, ya. Ini pertama kali ditemukan oleh Marco Dorigo tahun 92 dan pada awalnya itu diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah TSP ya, Traveling Salesman Problem. Nah, natural behavior of ants, jadi perilaku alami dari semut itu sudah menginspirasi ilmuwan to mimic insect operational method. Jadi untuk meniru uh, ya cara kerja dari insect ya untuk menyelesaikan insect itu ya semut bagian dari insect ya untuk menyelesaikan real life complex optimization problem. Jadi untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks di kehidupan nyata. Nah, dengan mengamati perilaku semut ya, nah ilmuwan itu awalnya memahami cara mereka berkomunikasi ya, their means of communication. Nah, and based behavioral patterns, jadi ada pola yang perilaku dari semut itu yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah kombinatorik, yaitu yang pertama kali diusulkan oleh Marco Dorigo ya. Nah, semut itu dia mengeluarkan yang disebut dengan feromon while traveling from the nest to food, ketika dia berjalan dari sarang menuju ke makanan. Jadi semut itu dia mengeluarkan feromon. Jadi feromon itu semacam ya zat kimia ya. Di apa? Jadi di jejak jejak kakinya atau bukan jejak kaki ya. Ya jejak semut itu ketika dia berjalan dia meninggalkan feromon ya di lantai, di dinding atau ya di tempat dia berjalan and vice versa. Dan sebaliknya, ketika dia berjalan dari makanan menuju sarang, dia juga akan meninggalkan feromon ya, jejaknya itu feromon. In order to communicate with one another to find the shortest path. Dengan tujuan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain to find the shortest path ya. Nah, ini untuk mencari lintasan terpendek ya. Jadi Masya Allah ya, semut ini ciptaan Allah ini sangat luar biasa. Jadi dia berkomunikasi itu dengan feromon ya. Jadi kalau kita lihat jalan semut itu kan selalu membuat barisan ya. Barisnya itu membuat barisan ya kan. Nah, kenapa dia bisa sampai membuat barisan berbaris rapi itu karena si semut itu yang paling depan ya satu sama lain itu dia meninggalkan feromon dan feromon itulah yang eh, diikuti oleh semut-semut yang ada di belakangnya sebagai jejak yang perlu untuk diikuti karena itu dianggap sebagai
lintasan yang terpendek. Jadi yang paling depan tuh yang memberikan apa ya, ya jejak gitu ya dengan feromon itu bahwa jalur itu merupakan lintasan terpendek, apakah itu dari sarang menuju ke makanan ataupun sebaliknya. Nah, kalau misalnya, nah kayak gini ya gambar yang ini. Nah, kalau misalnya suatu waktu kita kasih hambatan, misalnya kita halangin gitu ya, jalan semut itu yang sedang berbaris itu kita halangin, sehingga si penghalangnya itu tidak seimbang, gak balance, yang ke atas ini lebih pendek, dari yang ke bawah ini kan lebih panjang ya, maka pada awalnya mungkin semut itu akan terbagi dua ya. Dia akan ada yang ke atas, ada juga yang ke bawah ke sini ya. Nah, akan tetapi eh, karena satu sama lain itu saling berkomunikasi dengan feromon itu, maka pada akhirnya si semut itu hanya akan melewati satu jalur yang lebih pendek gitu ya, seperti yang ada di gambar ini. Jadi asalnya dua arah, tapi lama-lama ternyata yang arah ini lebih panjang, jadi feromonnya itu kan lama-lama itu menguap ya. Feromon itu lama-lama menguap, jadi artinya kekuatan feromon yang ke arah sini itu akan lebih kuat karena banyak semut yang lewatnya ke sini gitu ya. Artinya lebih pendek berarti feromonnya lebih lebih bertahan, lebih kuat bertahan ya kan. Dan lebih banyak juga yang ke sini jadi akhirnya dia ya memilih satu jalur saja pada akhirnya. Nah, seperti itu ya. Jadi feromon itu digunakan oleh semut untuk berkomunikasi dan itu sebagai pertanda lintasan terpendek ya. Nah, perilaku ini yang kemudian menjadi inspirasi dari Marco di Rogo ini untuk membuat sebuah algoritma optimasi yang terinspirasi dari semut ya. Nah, ants are forced to decide whether they should go left or right. Jadi si semut ini dipaksa ya dengan ngasih hambatan tadi untuk memutuskan apakah dia akan ke kiri atau ke kanan. And the choice that is made is a random decision. Dan awalnya keputusannya itu random ya, acak. Nah, pheromone accumulation is faster on the shorter path. Jadi akumulasi feromon yang ada di lintasan terpendek itu is faster on the shorter path. Jadi dia lebih kuat ya, lebih bertahan lama. Artinya penguapannya juga lebih lama ya. Nah, the difference in pheromone content between the two paths over time makes the ant choose the shorter path. Jadi, nah perbedaan dari apa pheromone content, jadi level pheromone lah di dua jejak itu, yang ke kiri atau ke kanan, between two paths, ya seiring dengan waktu itu yang membuat si semut itu memilih lintasan yang lebih pendek. The more ants follow a trail, semakin banyak semut yang mengikuti sebuah lintasan, the more attractive that trail becomes for being followed. Maka semakin menarik lintasan tersebut untuk diikuti oleh yang lain ya. Karena tadi semakin banyak semut yang melewati lintasan tersebut berarti level feromonnya itu akan semakin banyak ya. Berarti itu akan menunjukkan semakin semut yang lain akan semakin tertarik untuk mengikuti jalur tersebut. Gitu. Nah, different optimization problems have been explored using a simulation of this real ant behavior. Oke ya. Nah, an ant cat, seekor semut K ya pada simpul R will choose the destination node. Dia akan memilih node destinasi atau tujuan S pada later stage, pada tahapan berikutnya itu punya probabilitas ya. Jadi semut itu akan berjalan dari satu titik ke titik yang lain, itu ada probabilitasnya.
di mana probabilitasnya itu disimbolkan dengan ini, P, ya. PK berarti menunjukkan probabilitas dari semut K dalam kurung RS, ini menunjukkan probabilitas dari semut K akan memilih destinasi S, ya, yang berangkat dari R gitu. Jadi R ke S ini merupakan sebuah opsi arah, ya. Dari R menuju S itu ada probabilitasnya. Apa itu probabilitasnya? Nah, ini ada dua kemungkinan. Bisa ini atau 0, ya. Nah, yang atas itu ada tau R, S pangkat alfa. Kemudian ada C, ya. CRS pangkat beta dibagi dengan sigma U elemen dari MK tau kali C, ya. Oke, di mana? Coba lihat di mana alfa di sini menunjukkan the degree of importance of pheromone. Jadi level kepentingan dari si feromon, ya. Kemudian beta ini degree visibility. Jadi derajat kalau ini derajat apa ya? Urgensi, ya, derajat kepentingannya dari si feromon. Kalau yang beta menunjukkan derajat visibilitas, ya. Apa ya? Visibilitas itu penampakan, ya. Dan U elemen dari MK itu adalah sebuah pilihan yang dimiliki oleh semut K ketetanggaan, ya, when he was at node R. Jadi gini, ketika dia ada di node R itu kan ada beberapa kemungkinan, ya. Misalnya dari R itu dia bisa ke S, bisa ke T, bisa ke U, gitu, ya, bisa ke V. Nah, itulah yang maksud dengan MK ini, ya. Jadi MK ini adalah tetangga dari R, ya, yang mungkin untuk dikunjungi oleh si semut, ya. Dari mana S itu adalah salah satunya, ya. Jadi kalau yang U di sini ini U-nya elemen dari MK, ya. Artinya elemen dari tetangga yang mungkin dikunjungi oleh si semut K, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, probabilitasnya itu merupakan perkalian antara tau dengan si, ya. Kalau tau itu di sini ada nggak penjelasan? Ya, tau itu the amount of pheromone, ya. Jadi tau RS itu berarti banyaknya feromon yang ada di jalur dari R ke S, gitu, ya. Dari simpul R ke simpul S, ya. Itu ada berapa kadar feromonnya di situ. Kemudian kalau CRS ini menunjukkan oke, visibility usually be replaced, ya. Visibilitas itu biasanya digantikan dengan 1 per distance between R to node S, ya. Oke, jadi di sini ya, C ini menunjukkan visibilitas, ya. Jadi penampakan antara jalur R ke S, ya. Dan visibility itu biasanya digunakan ini 1 per jarak dari R ke S, ya. R ke S itu kan R itu sebuah node, S juga sebuah node, kemudian ada jaraknya kan dari R ke S itu. Nah, visibilitas itu menunjuk apa? Formulanya 1 per jarak dari R ke S, gitu.
Nah, artinya apa? Artinya semakin dekat jaraknya, maka nilainya akan semakin besar ya, nggak kan 1/4 ya. Kalau pembaginya itu kan jarak ya, 1/4 jarak. Semakin dekat jaraknya, berarti nilainya akan semakin besar. Ya nggak? Visibilitasnya, kelayakannya akan semakin besar gitu maksudnya. Tapi kalau jaraknya terlalu jauh, maka visibilitasnya juga akan rendah. Ya nggak? Coba aja bayangkan setengah dengan 1/8 itu kan lebih besar setengah. Ya nggak? Jadi kalau jaraknya 2 dengan jaraknya 8, itu visibilitasnya lebih besar yang 2. Karena setengah lebih besar dari 1/8. Ya kan? Nah, itu menunjukkan hasil perkalian dari tau dengan si ini itu akan lebih besar kalau jaraknya lebih dekat ya, terpendek gitu. Jadi kalau R ke S ini dekat jaraknya atau yang paling dekat di antara semua titik yang mungkin, maka nilainya juga akan semakin besar ya. Jadi kalau kita lihat di sini perkalian antara tau dengan visibilitas ya, level feromon dengan visibilitas dibagi dengan total dari perkalian antara tau dengan si ya ke semua kemungkinan ya. Jadi kan sekali lagi si R itu, si semut itu dari R itu bisa memilih ke S, bisa memilih ke T misalnya ya, ke U dan seterusnya. Nah, itu dijumlahin tuh. Berapa nih kalau misalnya U-nya, kalau misalnya ke T, dari R ke T itu berapa level feromonnya, kemudian visibilitasnya berapa, kaliin nanti ditambah, ya pokoknya dijumlahkan ke semua yang mungkin. Disebut yang mungkin itu kenapa? Karena mungkin saja ada satu simpul yang memang sudah dikunjungi sebelumnya. Itu berarti itu nggak masuk ke ke kemungkinan ini, ke tetanggaan ini. Nah, di sini ada syaratnya nih, except node that previously already visit. Jadi kecuali simpul-simpul yang sebelumnya sudah dikunjungi. Di tetangga dari R itu di sini itu adalah oleh semut K itu adalah tetangga yang memang belum masuk ke belum dikunjungi sebelumnya gitu ya syaratnya. Nah, kemudian di sini ada rumus eh, bentar. Di sini ada delta tau ya, IJ K ya. Nah, di sini coba lihat ini dulu. Seekor semut K, seekor semut K when passing a segment. Jadi ketika dia melewati sebuah segmen, sebuah lintasan ya, dari satu node ke node yang lain, will leave pheromone. Dia akan meninggalkan jejak feromon ya. Jadi sekali lagi, semut itu kalau berjalan dia akan meninggalkan feromon ya. Berarti tadi kalau misalnya semut itu berjalan dari I ke J, maka dia akan meninggalkan feromon di segmen itu ya, di lintasan tersebut. Nah, the amount of pheromone contained in the segment IJ ya, banyaknya feromon yang dikeluarkan di segmen IJ itu setelah dilewati oleh semut K itu diberikan oleh formula ini. TIJ sama dengan TIJ ditambah delta TK ya. Sebenarnya ada IJ-nya ya. Delta TIJK. Nah, di sini artinya apa? Artinya feromon yang di lintasan IJ kan udah ada feromonnya ya. Yang itu dituliskan dengan tau ini, tau IJ ini. Kemudian ditambah oleh feromon yang dikeluarkan oleh si semut yang baru lewat ke situ. Semut K yang baru lewat ke situ. Jadi akan ditambah ya. Jadi ini maksudnya feromon lama ditambah dengan banyaknya feromon yang ditinggalkan oleh si semut K
yang baru saja melewati segmen IJ ini. Nah, delta tau K ini apa? Delta tau K ini rumusnya ya. C F best dibagi F worst ya. Jadi di situ menunjukkan oke, sebentar. Sebelum ke situ, ini di sini ini agak loncat ya pembahasannya. Ini nggak pernah dijelaskan nih, 85 ini. Oke, sementara kita tinggalkan dulu yang 8.5. Kita lanjut dulu. Karena di sini ada delta TIJ juga nih di sini. 8.4 ya. Oke, ini loncat ya. Masa 85 dulu langsung 82 ya. Oke, mungkin si penulisnya lupa untuk memindahkannya. Oke. Nah, with the increasing value of pheromone, jadi dengan bertambahnya feromon yang ada di segmen IJ, maka probabilitas dari segmen tersebut untuk dipilih oleh semut yang lain atau pada iterasi berikutnya itu akan bertambah juga, ya kan? Karena tadi probabilitas itu ya ini ya, jadi semakin banyak feromon yang ditinggalkan di jalur RS, maka probabilitasnya akan semakin besar. Apalagi kalau ditambah dengan jaraknya juga semakin pendek, maka nilainya akan semakin besar juga, ya kan, berbanding lurus. Nah, once node is passed, ya, ketika sebuah node itu dilewati, maka pheromone evaporation will occur with the following rules. Maka jadi ketika si semut itu sudah melewati segmen IJ ya. Nah, maka si segmen tersebut feromonnya akan mengalami penguapan. Jadi asumsinya nilainya nggak konstan aja terus, bahkan nggak bertambah terus sampai membesar gitu ya. Tapi ada penurunan ya. Ada penurunan seiring dengan berjalannya waktu ya. Akan menguap gitu. Nah, penguapannya itu sebesar apa? Nah, ini following rules ya. Jadi ada 1 min rho kali tau IJ ya. Dimana rho-nya ini nilainya antara 0 sampai 1 is the evaporation rate parameter. Jadi parameter dari laju penguapan, dan A merepresentasikan segmen yang have been passed by NK as part of the path from the nest to get to the food. Jadi jadi setelah dia punya lintasan dari sarang menuju ke makanan, nah lintasan yang dia sudah lewati itu level feromonnya selain tadi dia bertambah karena sudah dilewati oleh si semut K, maka di sisi lain level feromonnya juga akan menguap ya. Tapi dengan nilai yang berbeda ya. The decline in the amount of pheromones allows ant to explore a different path. Nah, level feromonnya ini menurun ya, penurunan dari jumlah feromon ini memungkinkan si semut ini untuk mengeksplor, dia akan bisa mengeksplor jalur yang lain seiring dengan proses pencarian. Dan ini juga akan mengeliminasi the possibility, kemungkinan dari memilih jalur yang tidak bagus ya. Jadi kayak tadi ya, dia akan memilih ke kiri atau ke kanan gitu kan. Kalau semakin banyak yang ke kiri, berarti level feromonnya tadi yang pendek itu akan semakin banyak ya. Berarti jalur yang nggak bagus, yang panjang itu akan ditinggalkan ya. Karena probabilitasnya akan semakin kecil karena kadar feromonnya semakin kecil juga gitu. Nah, banyaknya feromon yang ditambahkan di segmen IJ oleh K itu diberikan oleh ini ya. Jadi delta tau IJ ini sama dengan Q dibagi LK ya.
Q itu merupakan konstan dan LK ini adalah total jarak yang dilalui oleh si semut K setelah kembali ke sarang ya. Setelah kembali ke sarang. Nah, jadi kan dia berangkat dari sarang kembali ke sarang itu kan ada jarak tempuhnya. Nah, jarak tempuhnya itu dinotasikan dengan LK ini. Dan banyaknya feromon yang ditinggalkan oleh si semut, yang dikeluarkan oleh si semut itu untuk jalur yang dia lalui, misalnya IJ, itu adalah sebanyak Q dibagi LK ini. Berarti kita tambahnya pas di akhir aja ya. Jadi di akhir setelah dia dapat lintasan dari sarang menuju ke sarang lagi, maka baru kemudian feromon yang ada di setiap lintasan yang dilalui itu akan ditambah sebesar ini. Key value is usually determined by the user. Jadi nilai key ini biasanya ditentukan oleh kita, oleh si pengguna ya. In many cases, dalam banyak kasus, nilai K ini adalah 1. Itu dia memberikan hasil yang bagus. Jadi 1 per total jarak yang dilalui oleh si semut dari sarang sampai kembali ke sarang lagi ya. Or it could also, oke, ini ditulis lagi ya persamaan ini yang tadi ya. Atau si delta tau ini bisa juga ditentukan dengan rumus seperti ini. Sama dengan C F base dibagi F worst. Ini jika IJ-nya merupakan elemen dari best global path ya, dari lintasan global yang terbaik. Nah, di mana F base ini adalah nilai terbaik dari fungsi objektif dan F worst ini merupakan nilai terburuk dari fungsi objektif ya. Di mana C merupakan sebuah konstanta untuk mengontrol the scale of the global pheromone. Jadi si C ini digunakan untuk mengontrol skala dari pertambahan si feromonnya ini. Kalau C-nya semakin besar, berarti kadar feromon yang dikeluarkan oleh semut K di setiap segmen yang dilalui itu akan semakin besar juga ya. Jadi ini sebagai kontrol aja si C itu. The higher value of C, nah ini semakin besar nilai C maka the more pheromone, maka semakin banyak feromon yang ditambahkan to the global path of the base ya, ke jalur global yang terbaik and the better ability to exploit, dan semakin besar pula. Oke, jadi maksudnya apa sih best global path itu? Jadi kan ketika kita mencari lintasan terpendek misalnya dalam kasus TSP itu kan ada fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya itu misalnya masalah apa? Total jarak ya. Total jaraknya yang terpendek gitu kan. Itu kan ada nilai terbaik, ada nilai terburuk ya. Artinya mungkin seiring berjalannya waktu kita menemukan yang disebut dengan lintasan terbaik saat ini gitu ya. Nah, lintasan terbaik saat ini itu misalnya gini, dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 misalnya ya. Kemudian kembali ke 1. Nah, lintasan itu dari 1 ke 2 itu disebut dengan lintasan yang merupakan bagian dari solusi yang terbaik saat ini. Maka di situ kita tambahin bobotnya lebih besar gitu. Jadi kalau si semut K ini menemukan lintasan yang merupakan bagian dari lintasan solusi terbaik saat ini, gitu, maka itu akan ditambahkan feromonnya, misalnya kita buat supaya lebih besar di situ, karena tanda itu pertanda bahwa lintasan 1 ke 2 terus 2 ke 3 3 ke 4 itu saat ini itu merupakan opsi terbaik gitu. Jadi atau coba bayangkan kasus yang besar aja, kalau itu kan kasusnya kecil. Kasus yang besar
Jadi kalau ada lintasan yang sering dilalui oleh si semut dari iterasi ke iterasi, maka di situ berarti kemungkinan di sini globalnya karena sering dilewati berarti mungkin itu lintasan terbaik globalnya gitu ya. Misalnya gini, 2 ke 3 itu adalah lintasan yang sering dilalui oleh baik itu semut kah. Nanti kan semutnya koloni ya, semutnya banyak ya. Apakah itu semut yang pertama, semut yang kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Ternyata lintasan 2 ke 3 ini selalu dilewati. Nah, berarti lintasan kedua dan ketiga ini bisa kita sebut adalah lintasan yang terbaik secara global. Maka di sini feromon yang ditambahkannya kita bisa atur nih. Oke, kalau memang dia sejauh ini merupakan solusi terbaik, biar dia selalu dilewati lagi, maka kadar feromonnya ketika ditambahin itu kita atur supaya nilainya bisa besar itu ya, dengan C itu. Jadi gitu ya. Jadi kalau lintasannya masih yang biasa, ya udah kita pakai rumus ini. Tapi kalau lintasan IJ-nya itu merupakan bagian dari solusi terbaik yang global, maka kita tambahin pakai rumus ini ya. Oke, jadi itu kira-kira inspirasi dari uh, perilaku semut, dan kita sekarang akan masuk ke algoritmanya dan juga nanti ada contohnya ya. Mungkin dengan contoh akan lebih mudah memahaminya. Jadi algoritmanya di sini yang pertama adalah randomly place ants at the cities. Jadi kita tempatkan si semut ini secara acak di kota-kota ya. Di TSP ini kan ceritanya kita punya sejumlah kota, kemudian si salesman itu dia akan mengunjungi setiap kota tepat 1 kali ya, dan berangkat dari satu tempat dan kembali ke tempat yang sama ya, satu kota dan kembali ke kota yang sama. Nah di sini langkah yang pertama katanya udah buat si semutnya ditempatkan secara acak di kota-kota ya, for each end, dan untuk setiap semut. Nah ini choose a not yet visit city until a tour is complete. Jadi si semut itu dia akan memilih kota yang belum pernah dikunjungi. Langkah yang pertama itu. Kemudian yang kedua, optimize the tour. Optimasikan, ya misalnya dia dari 1 berangkat ke 2, berangkat ke 3, berangkat ke 4, kembali ke 1, misalnya gitu. Until a tour is complete. Nah setelah lengkap, optimize the tour. Nah mengoptimasinya apa? Nanti kita lihat. Kemudian update feromon ya, feromonnya diupdate nih. Tahu? Jadi level feromonnya untuk jalur IJ itu akan ditambah sebesar 1 per panjang dari tur ya. Jadi kan ini dari 1 ini kan dia punya tur ya, punya lintasan ya. Nah itu kan punya panjang lintasan, dan itu akan dijadikan ini ya, 1 per panjang lintasan ini sebagai seberapa besar feromon yang akan dikeluarkan oleh semut untuk jalur IJ. Kemudian evaporate feromon. Jadi feromon juga akan menguap dengan rumus seperti ini. Seperti tadi yang sudah kita bahas. Oke, kita coba lihat contoh. Mungkin akan lebih menyempurnakan pemahaman kita tentang algoritma ini, Ant Colony Optimization. Misalnya, ini ada sebuah masalah TSP yang terdiri dari 5 kota ya. Jadi ada kota 1, 2, 3, 4. The distance between cities is given by the following matrix. Jadi misalnya ini adalah matriks jaraknya. Oke, di sini ada 5 baris, 5 kolom. Berarti ini menunjukkan kota, dan ini juga kota ya. Dan diagonal utamanya 0, artinya jarak dari kota ke kota yang sama itu 0 ya. Berarti 10 ini jarak dari kota 1 ke kota 2, 12 ini jarak dari kota 1 ke kota 3, ke kota 4, ke kota 5 ya. Dan dia berlaku komutatif ya, berlaku kebalikan. Lihat di sini simetris ya. Jadi jarak dari kota 1 ke kota 5 itu sama saja dengan jarak dari kota 5 ke kota 1 ya, 14 ini.
Jadi dia simetris. Oke, jadi ini adalah matriks jaraknya untuk masalah TSV yang ada di contoh ini. Determine the best route with a minimum total distance by using this. Jadi kita akan menentukan rute terbaik yang total jaraknya minimum dengan menggunakan ant colony optimization. Oke, langkah yang pertama, suppose the number of ants, misalnya banyaknya semutnya itu 3, ya, n sama dengan 3. Kemudian, we determine the visibility. Nah, kita akan menentukan visibilitas atau kita simbolkan dengan H antara kota-kota, ya. Dan visibilitas itu, masih ingat tadi, kalau tadi di rumus itu yang C ya, C. Di sini dia dicontoh pakai simbol H nih. Oke, masih ingat tadi visibilitas itu rumusnya 1 per jarak dari kota tersebut, ya. Nah, ini adalah matriks dari visibilitasnya. Ini kan matriks jaraknya, ya kan? Jadi, visibilitas itu 1 per 10 yang ada di sini ya berarti. Kan jarak dari kota 1 ke kota 2 ini 10. Berarti visibilitasnya 1 per 10. Ya. Nanti 1 per 12 gitu, dan seterusnya. Jadi kita buat matriks visibilitas nih. Dan ini hasilnya 0,1, 0,0833 dan seterusnya. Dan kalau kita lihat nilai yang paling besar itu adalah nilai yang jaraknya terpendek, ya kan? Coba nilai yang paling besar di sini mana? Ini ya. Oh, ini ya. 0,01250 ya. Memangnya berapa jaraknya? 8 ya. 8 kan yang terpendek. Jadi semakin kecil jaraknya, maka visibilitasnya akan semakin besar. Oke. Sebagai dorongan bahwa rute yang dipilih itu sebaiknya rute yang jaraknya terpendek ya, tetangga yang jaraknya terpendek gitu. Itu visibilitas ya, makna dari visibilitas. Then for each segment between cities we give the initial pheromone value. Jadi kita ngasih nilai awal dari pheromone nih untuk setiap rutenya. Dan di sini tau ya, tau init itu semuanya nilainya kita inisial 1. Jadi rute apa untuk setiap segmen, baik itu misalnya dari kota 1 ke kota 2, kota 1 ke kota 3, itu semuanya diinisialisasi dengan 1 ya, untuk banyaknya feromon yang ada di semua jalur ya. Langkah yang kedua, determine the probability of moving from one city to another. Jadi kita tentukan probabilitas pergerakan dari satu kota ke kota yang lain. In this case, dalam kasus ini, city 1 is designed as a departure city. Jadi misalkan ya, kota yang pertama ini itu didesain atau ditentukan sebagai kota keberangkatan ya. Makanya di sini probabilitas kota 1 untuk terpilih itu kita set sebagai 0. Kita lihat di sini hanya visibilitasnya kita tulis 0 di kolom yang pertama supaya apa? Supaya kota 1 itu tidak terpilih untuk proses pencarian rute karena itu kita tentukan sebagai kota keberangkatan, berarti sekaligus kota kepulangannya. Then from last city visit we are going back to city 1 ya. Kita kembali ke kota 1 ya. Nah, karena kota 1 ini dipilih, maka dia akan masuk ke tabu ya. Tabu list, jadi nggak akan dipilih lagi. So that the level of visibility, oke, kita buat 0 ya. Jadi haknya nih visibilitasnya kita buat 0. Kota 1. Tentu kalau tadi kan secara acak ya ditentukannya. Mau berangkat dari kota 2 misalnya, maka kolom yang kedua yang dibuat 0 gitu ya, dan seterusnya.
Nah, kemudian then we calculate the possibility to visit other cities from city 1 using the formula in equation ini. Nah, kemudian kita hitung. Jadi ini bukan menghitung probability-nya ya. Kita masih mengubah level visibilitasnya ya. Ini kan H ya, sama dengan yang tadi. Oke, nah di sini nih selanjutnya kita tentukan possibility-nya ya, kemungkinannya atau probabilitasnya dari kota 1 itu berarti kan dia bisa ke kota 2, ke kota 3, ke kota 4, ke kota 5 ya kan. Dan kita akan tentukan nih probabilitasnya. Oke, where PKS ini adalah probabilitas bergeraknya si semut K dari kota R ke kota S, di mana tau ini adalah level feromon, kemudian C menunjukkan visibilitas dari kota R ke kota S, kemudian MK ini adalah set of cities, jadi himpunan kota-kota yang mungkin dikunjungi oleh semut K. Kemudian alpha ini weight of the pheromone, jadi bobot dari si feromonnya, feromon tau, dan beta ini bobot dari control visibility-nya. Misalnya di sini kita tentukan alfanya 1 dan betanya 2 ya. Oke, kita coba lihat di sini. Misalkan semut 1 dia kan berangkat dari kota 1, dia akan memilih kota berikutnya. Maka kita cek probabilitas dari kota 1 ke kota yang lain ya. Coba kita lihat di sini, tau dari 1 ke S pangkat 1 ya, kali si 1S pangkat 2 dari satu kota ke kota yang lain. Nah, tadi kan taunya itu kan 1 inisialnya ya semuanya. Maka di sini 1 kali 0. Oke, level visibilitasnya berapa? Dari kota 1 ke kota 2 nih. Ini dari 1 ke kota 2 ya. Visibilitas dari 1 ke 2 itu kan 0,1 ya. Ini nih. 0,1 dikuadratkan. Oh, ini titik 2 ya. Ini harusnya koma ya kayaknya. Ini 0, harusnya 0,1 kuadrat ya enggak? Iya, 0,1 kuadrat. Ini kuadratnya enggak ke atas nih. Jadi ini harusnya 1 kali 0,1 kuadrat, hasilnya 0,01 ya. Terus untuk yang ke kota 3 nih, kota 3 kan tadi 0,0833 ya. Dikuadratkan ya, karena ini kan kuadrat ya. Ini duanya bukan 2 ini ya, kuadrat. 1 kali ini hasilnya 0,0069, kemudian ke kota 4 berapa, kemudian ke kota 5 berapa. Nah, karena 2, 3, 4, 5 memang belum pernah dikunjungi, maka semua kemungkinan dihitung di sini ya. Jadi ingat di sini MK ini kan kota yang mungkin, berarti yang belum pernah dikunjungi ya. Karena ini baru awal keberangkatan dari kota 1, maka semua kotanya masih mungkin ya, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah kita dapetin hasil dari perkalian tau dengan si ini, baru kita bisa hitung nih probabilitas dari setiap segmennya. Apakah itu dari kota 1 ke kota 2, probabilitasnya berapa? Berarti hasil perkalian kota 1 ke kota 2 dibagi dengan total ya. Berarti total ini kita jumlahin semua. Coba kita lihat. Nah, the total number of tau kali C dijumlahin ya. 0,01 tambah ini, tambah ini, tambah ini. Hasilnya 0,0303. Nah, ini ya, sigma ini nih. Sigma ini kita hitung, baru nanti kita bisa hitung rasionya antara ini dibagi dengan total sigma itu ya. Nah, maka probabilitas dari semut 1 berangkat dari kota 1 ke semua kotanya, kita bisa hitung dengan cara rumus yang tadi ya. Nah, ini hasilnya nih.
Probabilitas dari kota 1 ke kota 2 berarti 0,01 dibagi dengan total semuanya, hasilnya ini. Dari kota 1 ke kota 3 juga sama, ini hasilnya. Dan dari kota 1 ke kota 5 hasilnya ini. Oke. Mana yang paling besar probabilitasnya? Kita bisa lihat probabilitas yang paling besar dari kota 1 ke kota 2 ya, 0,3299 probabilitasnya. Yang kalau ditotalin ini 1 ya. Nah, the cumulative number of these probabilities, kemudian kita hitung kumulatifnya nih dari kota-kota yang mungkin dikunjungi itu ya. Ini kan baru probabilitas ya. Yang paling besar peluangnya belum tentu terpilih karena ini masih probabilitas. Segmen yang lain juga masih mungkin untuk terpilih, ya kan? Nah, maka di sini kita coba hitung kumulatifnya. Hitung kumulatif itu kan masih ingat kalau di statistik ya, ini 0,3299 nanti dijumlahin ini gitu ya. Nah, lihat di sini. Ini kota yang kedua, ini kumulatifnya, kemudian kota 3 ini dijumlahin ya antara probabilitas kota 2 dengan kota 3, kemudian ini dijumlahin lagi probabilitas kota 2, kota 3 dengan kota 4, dan kota 5 kumulatifnya 1. Artinya ini penjumlahan dari kota 2, kota 3, dan kota 4, dan kota 5 ya. Jadi totalnya 1. Oke, jadi ini adalah probabilitas kumulatifnya ya. Kemudian, we generate random number. Kita bangkitkan nilai acak R untuk menentukan kota mana yang akan terpilih, yang akan dikunjungi oleh si semut itu. By comparing it with the value of the cumulative. Dan kita akan bandingkan bilangan acak tersebut dengan probabilitas kumulatifnya. Misalnya, bilangan acak yang dihasilkan adalah 0,6841. Misalnya, ya. Dan kita bisa bandingkan dengan nilai kumulatifnya, kumulatif probabilitasnya, bahwa nilai 0,6841 itu berada di bawah 0,8317 ya. Coba lihat, nilai yang dibangkitkan ini berada di antara atau berada di bawah ini nilai ini. Maka artinya kota 4 itu terpilih sebagai kota selanjutnya dari kota yang pertama. Jadi meskipun kota 4 tadi probabilitasnya lebih kecil dari kota 2, akan tetapi karena namanya juga probabilitas, kita bangkitkan bilangan acak, kemudian kita bandingkan bilangan acak itu dengan probabilitas kumulatifnya, baru kita menentukan kota mana yang akan terpilih pada step selanjutnya. Ternyata kota 4 terpilih. Ya. Karena kota 4 sudah terpilih, maka di matriks visibilitasnya, kolom yang keempat kita buat 0 semuanya. Supaya tidak terpilih lagi pada iterasi berikutnya. Oke, dengan cara yang sama, kita akan menentukan kota mana nih selanjutnya setelah kota yang keempat. Nah, berarti sama kayak yang tadi ya. Kita hitung dulu visibilitasnya nih. Probabilitas dari kota 4 ke kota yang lain ya. Bisa ke kota mana aja? Bisa ke kota 2 karena belum dikunjungi, bisa ke kota 3, ke kota 4 nggak bisa ya. Makanya di sini kalau kita hitung, walaupun kita hitung hasilnya 0 ya. Kemudian juga ke kota yang ke-5. Jadi ada 3 kemungkinan nih, 2, 3, atau 5. Kita hitung dulu perkalian antara tau dengan si-nya dikuadratkan ya. Kalau ke kota 2 berapa? Ini hasilnya, ini kuadrat ya 2 ini. Ini dan seterusnya ya. Kita dapat ini probabilitas dari kota 4 ke kota yang mungkin untuk dikunjungi yaitu 2, 3, dan 5. Kemudian kita totalkan jumlahnya 0,0207. Kemudian kita akan menghitung probabilitasnya dari kota 4 ke kota yang lain ya.
kota 4 ke kota 2 berarti ini tahu kali si dari kota 4 ke kota 2 dibagi total sigma yang itu ya, sigma hasilnya segini, kemudian ini yang ke kota 3 dan ini yang ke kota yang kelima ya. Kemudian apa? Kita misalkan bangkitkan bilangan acak lagi. Ya, kita hitung kumulatifnya dulu ya. Kumulatif kota 2 0,2147, kemudian kota 3 0, ini tinggal ditambahin 0,8113, nanti kota 5 di sini nggak ditulis ya. 1 ya. Perlu ditambahin ini. Kemudian kita misalnya bangkitkan bilangan acak, hasilnya 0,402, maka kita lihat itu ada di bawah batas ini, berarti kota 3 yang akan terpilih sebagai kota berikutnya dari kota 4. Nah, kemudian lakukan lagi, this step is repeated for all ends. Jadi ini kan baru satu semut nih ya. Baru satu semut, nanti terusin dari kota 3 kemana lagi. Nanti dibuat 0 dulu, matriks visibilitasnya. Kemudian cari lagi dari kota 3 ke kota mana lagi, berarti kemungkinannya hanya tinggal kota 2, kota 5, ya kan? Nah, itu dicari lagi dengan cara yang sama. Dan setelah satu semut selesai, nanti mulai dari semut yang lain. Nah, satu semut yang lain dengan cara yang sama ya. Kenapa jalur, oke, misalnya ini ya, semut 1, 2, 3. Jalurnya ini semut 1 dari 1 ke 4 ke 3 ke 5 ke 2 ke 1 misalnya, semut 2 dan 3. Kenapa jalurnya bisa berbeda? Padahal langkahnya sama karena tadi kan ada pakai bilangan acak ya. Jadi setelah kita menghitung probabilitas dari satu kota ke kota yang lain yang mungkin untuk dikunjungi, itu kan ada probabilitas, kemudian kita hitung kumulatifnya, kemudian kita bangkitkan bilangan acak ya kan. Nah, bilangan acaknya kan bisa ada di apa? Di kota berikutnya yang terpilih kan bisa berbeda ya, bergantung pada bilangan acak tersebut. Makanya di sini satu semut dengan semut yang lain mungkin punya rute yang berbeda-beda. Dan kalau kita hitung total jaraknya dari ketiga semut ini, yang semut pertama 52, semut kedua dan ketiga sama hasilnya 60. Nah, kemudian total jarak ini digunakan untuk mengupdate level feromon ya. Jadi untuk setiap rute yang dilalui ini kan level feromonnya akan ditambah ya sebagai akibat dari semut itu melewati di jalur tersebut ya. Nah, di sini level feromon T menggunakan formula 8.10 ini. Nah, ini level feromon di jalur RS itu akan di satu sisi dia menguap, ya nggak? Di satu sisi dia menguap, di sisi lain dia akan bertambah nih, tau RS-nya. Tau RS itu tadi masih ingat 1 per total jarak tempuhnya ya, 52, 60. Oke, coba kita lihat di step 4 ya. All ants will provide additional pheromone. Jadi semua semut itu akan membuat feromonnya bertambah to the pheromone matrix. Jadi matriks feromon yang tadi diinisialisasi semuanya 1 itu akan kita update ya. Akan kita update. Ants will provide pheromone. Jadi si ants ini akan oke. Masih ingat tadi rumusnya kan Q dibagi dengan LK ya. Di 1 dibagi dengan Q-nya biasanya digunakan 1. LK-nya itu adalah total jarak tempuh dari rute yang dihasilkan oleh setiap semut ya. Jadi untuk semut 1, 1,52. 1 per 52 hasilnya 0,0192 ya. In addition, di sisi lain, kadar feromon yang ada di setiap segmen yang dilalui juga akan menguap. Misalnya, si rho-nya itu adalah 0,5. Maka di sini
Ya, 1 dikurangi 0,5 kali 1 hasilnya 0,5 ya. 1 ini adalah feromon awalnya kan semuanya 1 ya. Kemudian akan menguap. Jadi gini, feromon itu akan menguap baik dia dilalui ataupun enggak ya. Coba lihat matriks ini. Ini adalah matriks feromon. Asalnya semuanya ini 1 ya. Nah, baik yang dilalui oleh semut ataupun yang tidak, si kadar feromon itu akan menguap. Dan di sini kita tentukan misalnya menguapnya rho-nya adalah 0,5. Jadi 1 min 0,5 dikali dengan feromon sebelumnya. Feromon sebelumnya kan semuanya 1. Jadi hasilnya 0,5. Jadi ini sebenarnya asalnya semuanya 0,5 ya. Kenapa di titik-titik tertentu ini enggak 0,5? Berarti jalur ini dilalui oleh semut. Ya. Kalau dilalui oleh semut, si feromonnya akan ada penambahan sebesar delta. Dan penambahannya itu ditentukan dengan ini 1 per total jarak yang dilalui ya. Jadi misalnya semut 1 kan tadi total jaraknya 52 ya. Berarti hasil 1 per 52-nya 0,0192. Nah, tadi kan melalui jalur apa aja? Coba lihat. 1 ke 4 ya. 1 ke 4. Lihat di sini. 1 ke 4 itu berarti yang ini kan ya. Lihat, dia bertambah 0,0192 ya enggak? Ya, 0,0192. Asalnya 0,5 ditambah ini. Nah, ini juga dilalui, dan seterusnya ya. Ini dilalui dan ini dilalui oleh semut yang pertama. Jadi feromonnya akan bertambah sesuai dengan rumus ini. Nah, ini kan baru semut 1 ya. Semut 2 juga akan punya kontribusi dalam penambahan feromon. Total jarak yang dia lalui, yang dia tempuh itu adalah 60. Berarti penambahannya sebesar ini. Nah, segmen-segmen yang dilalui oleh semut 2 yaitu ini. 1 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 3, dan 3 ke 1. Itu akan bertambah. Ya, tinggal ditambah 0,0162. Ini 1 ke 4 ditambah lagi berubah nilainya ya. Asalnya 0,5192 sekarang jadi 0,5359 karena sudah ditambah ini. Ya kan? Kalau penguapan itu terjadi sekali aja. Jadi setelah semua semut selesai dapat tur, maka ya udah sekali aja dikurangi. Jadi nggak dikurangi lagi jadi kali 0,5 ya. Kita tinggal mengupdate matriks feromon aja yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini diupdate oleh semut 2 nih. Level feromonnya. Kemudian semut 3 juga punya kontribusi yang sama. Kebetulan rutenya sama antara semut 2 dan semut 3. Maka ya penambahannya akan di segmen yang sama ya. Oke, hasilnya adalah ini. Nah, kemudian di next iteration, di iterasi berikutnya, kita mengulangi langkah 2 ini sampai maximum number of iteration. Jadi sampai batas maksimum dari iterasi ya. Diulang-ulang ya. Jadi nanti kebayang kalau diulang-ulang dari langkah 2, langkah 2 itu apa tadi? Coba kita flashback. Nah, langkah 2 itu ya. Jadi matriks dari H-nya, visibilitasnya. Oke, tadi kan setelah inisialisasi ini udah diupdate nih matriks tau-nya ya. Kalau visibilitas kan nggak diupdate ya, karena jaraknya kan tetap ya. Jarak dari satu kota ke kota yang lain kan tetap ya. Maka kita lakukan dengan cara yang sama. Berarti kalau berangkat dari 1, ininya dibuat 0, kemudian nanti hitung lagi probabilitasnya, dan seterusnya ya. Nanti kan kemungkinan rute yang dihasilkan kan bisa berbeda lagi ya, karena tadi pakai bilangan acak gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini contoh kodenya kalau di MATLAB ataupun pakai Octave. Jadi ini matriks D-nya, kemudian nanti ini manggil function HCS Budi, kemudian matriks D, matriks jaraknya dimasukin, kemudian ini 20,10-nya itu adalah apa? Ini nih,
iterasi maksimumnya 20, kemudian 10-nya adalah banyaknya semut ya. Dan nanti outputnya base root-nya kita dapat base rutenya ini dan minimum cost-nya adalah 52. Dan ini adalah MATLAB code-nya. Nanti saya akan kasih ke kalian, kemudian silahkan nanti dicoba ya. Apakah sama? Oke, itu adalah akhir dari tulisan ini yang ditulis oleh Budi Santosa. Ya, seperti itu kira-kira gambaran dari end colony optimization untuk masalah TSP.